कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para pemirsa yang saya muliakan, beberapa waktu yang lalu kita sudah menjalankan satu acara yang secara beruntun, episode demi episode, yang berkenaan tentang penjelasan pandangan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam berkenaan dengan keunggulan, keutamaan, dan kehebatan daripada Al-Quranul Karim. Kita sampai kepada penghujung di mana kita akan mencari satu hikmah, apakah pesan dan apa kebaikan-kebaikan yang diamanahkan kepada kita semua setelah kita menggali, mencermati dan mendalami daripada Al-Quran. Kalau kita melihat bahwa Al-Quran adalah seibarat pohon yang sangat indah, subur, dan berbuah lebat. Dan dia akan memberikan suatu buah-buahan yang segar yang akan memberi manfaat yang abadi bagi umat manusia. Dan di dalamnya itu mengandung istilah-istilah yang bukan hanya secara harfiah saja, tetapi banyak metafora ataupun bahasa-bahasa tamsil, bahasa-bahasa rohani yang disampaikan. Dan kali ini dalam 1-2 episode yang terakhir ini saya ingin memberikan kesimpulan ya daripada Al-Quran ini. Jadi kita hendaknya sedikit banyak memahami apa pesan yang terkandung di dalam Al-Quran. Sekilas kalau kita memahami tentang surah Al-Fatihah, ini sudah dibuatkan dalam kitab-kitab terdahulu tentang bagaimana malaikat turun di antara langit dan bumi ribuan jumlahnya dan membawa firman Allah Subhanahu wa taala dengan menggelegarnya suara guruh dan suara yang sangat membesarkan perhatian kepada kedatangan malaikat itu, yaitu 7 firman Allah taala yang diisyaratkan tentang surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah ini mengandung satu isyarah, yaitu penzahiran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang 4, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, Rabb, Rahman, Rahim, dan Malik. Nah, ini di akhirat nanti itu akan berlipat menjadi 8. Ya. Jadi malaikat akan memikul firman dan kalam ilahi menjadi 8. Ya, itu artinya sifat-sifat Allah Ta'ala itu akan dilipat gandakan menjadi demikian besarnya. Dan di dalam surah Al-Fatihah itu, di samping sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu ada mengandung satu doa. Ya. Kenapa Rasulullah SAW menyatakan bahwa la sholata liman lam yaqra'ul kitab. Jadi tidaklah sholat itu afdal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibaca surah Al-Fatihah. 17 kali kita membaca sehari semalam surat fardu, yaitu surat Fatihah, tentunya mengandung suatu pesan, ya, ada amanah, ada satu message, ya, satu yang harus kita amalkan dan penuhi itu, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Nah, di situ dalam kita meniti jalan Allah yang lurus, yang benar, yang tepat, ya, yang bagus itu, nah kita harus meminta petunjuk. Rasulullah SAW dan ribuan nabi-nabi sudah berlalu, tetapi Al-Quran telah menyampaikan pesan itu, yaitu merupakan firman Allah Ta'ala bagi seluruh umat yang beragama, ya, bahwa inilah jalan yang lurus. Nah, karena Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, itu tentunya
akan terus dihidupkan pesan, misi, dan perjuangan Rasulullah SAW untuk menegakkan kalam ilahi ini oleh orang, suatu wujud rohani, yaitu yang dikatakan imam zaman. Itu imam zaman itu seorang yang imam yang dijanjikan. Mahdi itu yang mendapatkan petunjuk. Nah, jadi di sini Nabi Muhammad Rasulullah SAW ada di dalam satu hadis dikatakan bahwa Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Di sini dikatakan man khala'a iyadan min ta'atin. Siapa yang membuang ketaatan atau mengabaikan ketaatan, maka laqiyallahu yaumal qiyamah wala hujatan lahu. Maka ia akan berjumpa nanti dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan tanpa memiliki harapan apa-apa. Jadi akan diabaikan, dibiarkan, dan tidak dipedulikan. Tidak ada harapan bagaimana bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita mencapai keridhaan dan masuk ke dalam surganya. Dan juga dikatakan bahwa man mata walaysa fi unuqihi bai'atun, dan siapa yang mati dan di lehernya itu ya tidak digantungkan baiat, ya di situ mata mitatan jahiliyatan, maka kematiannya itu adalah kematian jahiliyah. Nah, itulah yang di dalam Al-Quran dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi perjuangan hidup dan sepak terjang kita yang kita tempuh ini, kalau berakhir dia tanpa kita ya wala tamutunna, hendaknya dengan kematian itu kita dalam berserah diri, taat, patuh, takwa ya. Nah, jadi ini bukan pesan yang kecil dan bukan hanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW saja yang akan menyampaikan tentang akan kedatangan seorang Rasul yang dijanjikan. Misalnya di dalam surah Al-Imran ya. Di situ ada dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa id akhazallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengambil suatu janji yang sangat kuat. Jadi misak itu janji yang sangat kuat itu. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Manakala kepada engkau diberikan yaitu kitab dan hikmah. Artinya syariat di situ. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seorang rasul kepada kamu yang menggenapkan, menyempurnakan ya. Musaddiqun lima ma'akum, apa yang ada pada kamu. Yaitu kitab-kitab suci dan syariat-syariat yang perlu diamalkan di situ. Nah, ini dia menyempurnakan seperti Al-Quran menyempurnakan maksud, kandungan serta tujuan daripada kitab-kitab samawi. Latu minun nabihi, bahwa kamu sekalian haruslah beriman kepadanya, walatan surannahu, dan kamu harus menolongnya. Jadi di sini kepada para nabi yang sebanyak 124.000 nabi-nabi itu, ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran ini, semua mempunyai satu ikatan janji yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang nanti seorang rasul yang akan menggenapkan semua yang ada pada kamu kitab-kitab suci, maka kamu wajib untuk beriman dan wajib untuk menolongnya. Nah, selanjutnya di dalam surat Al-Ahzab ini juga ada pesan dari Al-Quran ini. Dikatakan bahwa wa'id akhadna minan nabiyyina misaqahum. Dan ingatlah ketika kami, yaitu Allah Ta'ala dengan para malaikatnya ya. Akhadna itu mengambil misak, itu janji-janji nabiyyina, para nabi itu dari mereka. Ya. Wa minka, dan juga dari engkau, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Nah, bukan hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja dan para nabi, tapi yang nabi-nabi yang unggul, yang nabi-nabi besar itu diantaranya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi apa artinya? Apabila nanti Allah Ta'ala mendatangkan seorang nabi atau rasul yang
menggenapkan, memenuhi semua nubuatan-nubuatan dan janji Allah kepada para nabi itu, maka kamu harus beriman dan harus menolongnya. Nah, jadi tidak sedikit dari hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat Rasulullah SAW, di samping daripada Al-Quran dan juga sunnahnya itu, beliau menyampaikan pesan di dalam hadis bahwa nanti untuk memelihara Islam, ketauhidan dan Al-Quran ini, itu Allah Ta'ala akan menurunkan Masih Maud dan Al-Mahdi yang dijanjikan. Nah, jadi ini ada yang dikatakan wabil akhirati hum yuqidun. Jadi zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, ya. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada segala perkara yang gaib, wujud yang gaib, segalanya yang gaib ini. Dan wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman segala perkara-perkara yang akan datang. Nah, jadi di sini di dalam Al-Quran itu banyak sekali pesan-pesan yang harus diamalkan dan diikuti, ditaati oleh para pemikir ataupun para pemerhati daripada Al-Quran. Nah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW tadi mengingatkan bahwa siapa yang kosong tangannya dan dari ketaatan, jadi ketika kita berjumpa dengan Allah tidak akan dipedulikan. Tidak ada harapan sedikit pun untuk kita mendapatkan karunia diterima oleh Allah SWT. Dan siapa yang tidak digantungkan itu di dalam lehernya itu, yaitu baiat, ya kan? Nah, di situ katanya kalau dia mati itulah mati jahiliyah. Nah, jadi di sini kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, kapan kita baiat kepada Rasulullah? Beliau sudah berlalu itu. Tapi baiat itu dijalankan baik Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan para sahabat di awalid, kemudian juga terus setiap orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW dan menerima kebenaran dari beliau, itu baiat dia. Nah, jadi di sini baiat itu ikrar, janji setia dan siap untuk menolong tadi, ya. Nah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengatakan bahwa isabatani min ummati akhrajahumallahu minan nar. Akan ada dua golongan dalam umatku yang akan diselamatkan mereka itu dari api neraka. Isabatun tagzul hinda wa isabatun takunum ima Isa ibn Maryam. Satu golongan yang akan berperang dia melawan India, dan yang satu golongan itu akan bergabung dengan Isa ibn Maryam. Wa in adraktuhu, ya, apabila aku mengalami dia, ya, Isa ibn Maryam nanti yang akan datang di akhir zaman ini, anfik mali, maka aku akan belanjakan, ya, hartaku, wa nafsi, dan jiwaku. Wa in qutiltu, apabila aku mati, kuntu afdalus syuhada, maka aku akan meraih suatu kedudukan martabat yang lebih baik daripada kematian syuhada. Nah, inilah suatu pesan dari Rasulullah yang dikatakan latu minun nabihi walatan surannahu. Apabila kamu melihat dia, maka kamu harus beriman dan harus menolongnya. Nah, disinilah yang disampaikan oleh tadi dalam Al-Quran ini adalah surat Al-Imran ayat 86 dan surat Al-Ahzab ayat 8. Janji kuat dari Allah kepada para nabi dan termasuk Nabi Muhammad Rasulullah, apabila datang seorang Rasul yang menggenapkan apa nubuatan-nubuatan terdahulu terpenuhi kemudian, nah kita harus beriman. Nah, itulah Rasulullah SAW mengatakan bahwa faidza ra'aitumuhu fabayyi'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah mahdi. Apabila kamu melihat dia, fabayyi'uhu, maka segeralah baiat kepadanya, walau habwan ala salji, walaupun banyak aral rintangan dan jauh yang jarak yang ditempuh, ya, maka fabayyi'uhu, baiatlah kepadanya walaupun harus merangkak di bukit yang bersalju. Nah, ini artinya suatu perjuangan yang sangat sulit sekalipun harus ditempuh dia. Nah, baiat di sini maka dikatakan tadi man khala ayadan, siapa yang tangannya itu kosong dan di lehernya tidak ada digantung taat dan baiat itu, nah, tidak akan mendapat harapan untuk dapat keridhaan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan bahkan kematiannya itu dikatakan sebagai kematian jahiliyah. Nah sekarang era zaman ini, itu dalam Al-Quran dikatakan, dalam surat Tahrim misalnya, itu Iza syamsu kuwirat wa iza nujumun kadarat wa iza isyaru utilat, ya. Itu rangkaian bagaimana tanda-tanda akhir zaman. Ya. Itu semua sudah terpenuhi. Jarak yang begitu jauh seperti langit jangan digulung, rahasia-rahasia di atas langit, di dalam perut bumi, di dalam lautan, semua akan terbongkar. Ya. Dan ini rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran ini akan diperlihatkan. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalha wa akhrajatil ardu asqalha wa qala al insanu ma. Jadi bumi juga akan mengeluarkan isinya. Bahkan kewafatan Nabi Isa alaihissalam pun dengan surat Al-Zilzal itu dapat terbuka rahasia bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak, beliau itu di langit, tidak meninggal di sana dia, tetapi beliau meninggal di bumi ini yang adanya itu di Srinagar, Kashmir. Wa awainahuma ila rabwatin zati qararin wa main. Nah, jadi misteri yang ribuan tahun tidak ada yang mendapatkan ilmu atau pendapat itu bahwa Nabi Isa itu sudah wafat dan ada kuburannya. Ini hanya diberikan kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Imam Mahdi. Apa sebab? Karena beliau yaksirus salib yaktul khinzir, akan memecah salib dan akan membunuh babi, membagi-bagikan harta, meniadakan peperangan, dan akan dia menegakkan kedamaian di muka bumi ini. Nah, jadi ini bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi seluruh pengikut agama-agama yang secara berkesinambungan mendapatkan kabar-kabar suka, ya. Nah, ini diberitahukan bahwa tauhid yang murni, ya, dibawa oleh Rasulullah SAW yang kemudian akan tertutupi dengan suatu budaya, suatu keadaan, ajaran-ajaran manusia yang kotor ini. Nah, kemudian kesempurnaan Islam ini akan tertutup dan ini akan dibersihkan kembali kemurnian, sehingga dikatakan iman yang sudah terbang ke bintang Suraya pun akan dikembalikan dan Islam dan tauhidnya akan dimurnikan kembali. Dan ada satu lagi nubuatan yang dijanjikan oleh nabi-nabi terdahulu, yaitu setiap nabi mengkhabar gaibkan akan datangnya dua kekuatan dunia yang besar, yang diistilahkan Gog Magog atau Yajuj dan Majuj. Dan dikatakan ini, kamu tidak akan sanggup untuk memeranginya kecuali Isa bin Maryam. Dan yaktulud Dajjal bi Babil Lud. Dan Dajjal ini akan dikalahkan oleh Isa ibn Maryam dan Imam Mahdi itu di Babil Lud. Nah, Lud itu gerbang Lud apa dia? Ternyata itu adalah terbukti dalam perjalanan sejarah Hadrat Masih SAW. Beliau mendapatkan wahyu untuk mengambil baiat. Dan baiat pertama dilaksanakan adalah di kota Ludiana. Jadi Babil Lud itu Rasulullah hanya menceritakan itu hanya sedikit saja. Nah, jadi wabil akhirati hum yuqinun, tanda orang mukmin menurut pandangan Al-Quran itu segala perkara yang akan datang, segala janji-janji yang ada telah dinubuatkan kepada nabi-nabi itu akan disempurnakan oleh siapa? Ada yang belum sempurna di zaman Rasulullah. Maka dikatakan la tahliku umatun, kata Rasulullah SAW. Umat Islam ini tidak akan binasa. Ana fi awaliha, karena aku di permulaan, wal masih fi akhiriha, dan yang akhirnya nanti adalah al masihil maud, dan wal mahdi fi wasatiha, dan Imam Mahdi akan datang di tengah-tengahnya. Jadi Rasulullah SAW sudah menyampaikan pesan ini. Islam memang nanti akan datang tinggal nama, Quran tinggal tulisan, masjid banyak, megah, indah, penuh, tapi kosong dari petunjuk. Ulama bahkan begini. Islam akan terpecah belah, ya. Keimanan akan terbang ke bintang Suraya. Apakah nasib Islam itu hanya beberapa tahun setelah Rasulullah SAW kemudian hilang? Tidak. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan zikir ini. Kami menurunkan syariat, Al-Quran dan kebagusan Islam. Dan kami yang akan memelihara. Nah, jadi sunatullah itu tadi, sekarang kita lihat, wa tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah semuanya. Jami'an. Wala tafarraqu.
Jangan coba-coba memisahkan diri. Jangan bercerai-berai. Nah ini mana tali Allah? Apakah ada manusia yang melihat tali Allah yang begitu besar? Ya tali Allah itu khilafat, kenabian. Yang dibentangkan dari Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan terus akan sampai hari akhirat. Jadi umat beragama ini berpegang teguhlah kamu pada tali Allah. Jangan cerai-berai. Makanya setiap Nabi datang harus baiat ya. Harus menerima. Maka orang yang mengingkari Rasulullah SAW disebut kafir dia. Karena ingkar dia tidak mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini suatu yang bagaimana itu adalah kafir bukan kata kita. Allah mengatakan siapa yang mau beriman beriman, yang mau kafir ya kafir silahkan. Jadi diberikan kebebasan ya. Nah jadi disinilah yang disebutkan itu. Nah ini suatu agama yang mempunyai maksud dan misinya itu. Dan ada satu lagi ya di abad ke-19 itu adalah merupakan suatu abad di mana Kristen itu sudah mulai kepada puncaknya ya. Dan pada saat itulah nanti Islam itu akan harus menghadapi suatu agama yang sudah memang tidak berdiri di atas tauhid ilahinya itu. Nah di situ diserulah pada itu tentang Islam ini memang harus kita badal Islamu fasataudu kama bada watubal guraba ya. Islam asing dia. Tapi nanti akan kembali seperti asing lagi. Berbahagialah orang-orang yang asing. Nah, orang yang asing ini tentunya bukan orang dari luar Islam. Tetapi kaifa antum? Bagaimana sikap kalian? Iza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Ya, apabila turun Isa Maryam dari antara kamu dan menjadi imam dari antara kamu. Jadi bukan imam datang dari luar Islam, tetapi dari umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang dijanjikan dari berbagai macam hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi itulah pesan Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinun. Kita harus beriman segala perkara yang dijanjikan oleh Allah SWT ke atas para nabi dan di dalam kitab-kitab suci samawinya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan karunia kepada kita semua. Saya dengan seluruh kru MTA yang bertugas menyampaikan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.